kami dari kelompok 1 dengan saya Tan Octavian. Dengan saya Mahatama Zulfikar Syamsuddin. Dengan saya Rizky Ali Fauzi absen 32. Dengan saya Kumala Nur Aziza. Dengan saya Tarita Oktaviani. Dengan saya Cahaya Hanjani. Kami dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon datang ke Keraton Kanoman untuk mengeksplor dan menyampaikan tentang apa saja yang ada di Keraton Kanoman. Gedung ini yang kita lagi pijak sekarang bernama Pendopo Jinem. Jadi Pendopo Jinem itu asal kata dari memuji dan gunem. Memuji itu memberikan pujian, gunem itu berdiskusi. Jadi diskusi yang harus saling memuji walaupun berbeda pendapat. Nah, Keraton Kanoman sendiri dibuat tahun 1588 itu berdasarkan Candra Sanggala yang ada di pintu Pendopo Jinem. Jadi nanti kita bisa jelaskan ke sana untuk lebih detailnya. Nah, sini saya menerangkan tentang Pendopo Jinem ini. Pendopo Jinem ini terdapat 25 pasang saka yang menguatkan, yang berarti 25 nabi yang harus dipanuti. Dan ada 5 pasang saka besar yang menguatkan Pendopo Jinem ini, berarti ada 5 waktu yang harus dilalui, yang harus tidak boleh dilewati, yaitu 5 waktu sholat. Dan ada 17 rusuk yang menguatkan atap Pendopo Jinem ini, yang berarti 17 rakaat dalam 1 hari. Nah, sekedar info, Keraton Kanoman ini dibuat oleh generasi ke-6 dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Badridin atau Sultan Badridin Martawijaya. Beliaulah yang membuat dan melestarikan Keraton Kanoman sampai yang sekarang, sampai generasi yang ke-12. Jadi Keraton Kanoman itu dibuat oleh Sunan Gunung Jati dan diteruskan oleh generasi ke-6-nya, yaitu Sultan Badridin, yaitu sebagai syiar Islam, penyebar agama Islam dan penata agama. Jadi agama apapun itu dilindungi oleh Keraton Kanoman Cirebon. Ini adalah artefak yang menjelaskan tahun pembuatan Keraton Kanoman Cirebon. Di sini kita melihat ada matahari dan bulan itu melambangkan angka 1 dan 1. Sini ada wayang Pandawa 5, yaitu kakak tertua dari Pandawa 5, yaitu Yudhistira atau Samiyaji. Dan di bawahnya itu ada bumi. Kalau bumi itu biasanya ada perhelatan, pertempuran, itu di angka 0. Jadi tahun pembuatan Keraton Kanoman itu 1501 Saka. Kalau di Masehi kan itu ditambah 68 tahun, berarti 1588 Masehi. Nah, di belakang pintu ini terdapat singgasana dari Keraton Kanoman Cirebon. Sekarang kita sudah berada di ruangan yang bisa dibilang adalah singgasana dari Keraton Kanoman. Nah, iya betul, ini ruangan singgasana dari Keraton Kanoman Cirebon yang bernama ruangan Prabayaksa. Jadi Praba itu diambil dari nama kata Prabu atau Raja, Yaksa itu ruang kerja. Ruang kerjanya para raja. Dan di dalam Prabayaksa di sini ada tempat kecil namanya Mande Mastaka. Mande itu tempat, Mastaka itu kepala atau pemimpin. Jadi tempat dinobatkannya raja bertahta sampai raja wafat ataupun meninggal itu ditaruh di sini dulu untuk masyarakat, famili, abdi dalem, semuanya itu untuk mengucapkan belasungkawa dan bertausiah, baru diberangkatkan ke pemakaman Gunung Sembung atau Gunung Jati. Nah, untuk
ruangan di sini itu semua masih ori ya, dari 1588 untuk kayu, ukiran, ornamen yang belakang itu masih original. Bangunan utama yang di Kanoman itu apa saja dan fungsinya apa saja? Ya, jadi kayak di Prabayaksa ini fungsinya khusus untuk penobatan sultan. Jadi sultan dinobatkan itu di sini. Nah, kalau untuk menerima tamu untuk upacara adat itu ada di Pendopo Jinem tadi. Ukiran di sana tuh fungsinya ada fungsinya nggak? Ini. Iya. Nah, ini merupakan ukiran Megamendung dan Wadasan. Jadi Megamendung dan Wadasan itu mempunyai falsafah seorang raja itu harus seperti Megamendung, harus bisa mengayomi di saat panas. Dan Wadasan itu batu karang. Jadi karakteristik seorang pemimpin itu seperti batu karang, nggak mudah goyah, kuat pendirian gitu. Nah, sekarang diadopsi menjadi motif batik Cirebon. Iya, sama dengan itu batik Cirebon pun dari sana ya. Iya, jadi ada artinya yaitu seorang karakteristik seorang pemimpin itu harus seperti itu, harus bisa mengayomi dan mempunyai pendirian yang kokoh. Sekarang kita berada di Witana. Witana itu artinya awit-awit ana atau yang pertama kali ada. Tapi bukan bangunan yang pertama ada di Cirebon banget, bukan. Jadi Cirebon itu sewaktu masih dikuasai oleh kerajaan Pajajaran itu sudah menjadi satu negara sendiri, yaitu kerajaan Caruban. Nah, kerajaan Caruban ini itu sudah mengenal infrastruktur, adat budaya, agama, tapi masih Hindu-Buddha. Nah, akhirnya diutuslah seorang pemimpin dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, untuk mengutus anaknya itu untuk menjadi pemimpin. Kuwu itu pemimpin. Pada perjalanannya, Mbah Kuwu Cirebon ini tengah jalan itu bertemu dengan seorang guru besar Islam yang bernama Syekh Datuk Kafi atau yang bisa disebut Syekh Nur Jati. Nah, akhirnya dari Syekh Nur Jati itu diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Ki Danusela. Akhirnya dibawalah kemari. Dulu itu di sini itu tepian laut, sekitar 300 meter ke depan itu sudah laut. Jadi hutan di tepi laut. Akhirnya dibukalah lahan memakai senjata andalan dari Pangeran Cakrabuana, yaitu golok cabang. Jadi golok cabang ini cuma diperintahkan aja, dia itu sudah membabat sendiri untuk memotong kayu apa. Nah, itu kejadiannya itu di tahun 13 sekitar 1300-an. Akhirnya sampai di bulan Asuro 1 Muharram ini udah jadi dan diresmikan sebagai tahun baru Islam karena di sini itu dan ulang tahun Cirebon itu diresmikannya karena bertepatan dengan tahun baru Islam. Akhirnya ada Pangeran Cakrabuana ini diajarkan tentang keislaman dan beliau itu sangat antusias ya untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya beliau itu bermimpi, dalam mimpinya itu bertemu Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu harus mengislamkan ayahnya dan negaranya, yaitu negara Pasundan. Nah, beliau pulang ke ayahnya, tapi ditolak mentah-mentah karena waktu itu bertepatan dengan kejadian Sultan Ottoman itu menaklukkan kerajaan Kristen yang ada di Turki, ya, waktu menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya beliau itu takut bahwa agama Islam itu radikal, akan membawa kesengsaraan ke rakyat. Akhirnya
sang ayah itu menolak dengan melihat kejadian yang ada di Turki. Takutnya diperangi, dibunuh hangus kan baru diislamkan. Tapi kan nyatanya tidak. Tapi sang ayah itu tetap tidak mau. Akhirnya itu pulang lagi ke Cirebon ini. Gedung ini mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan merawat benda-benda kuno peninggalan keraton. Memamerkan segala bentuk benda mulai dari gamelan, tombak, ukiran dinding, hingga kereta kencana. Memasuki area museum, kita akan disambut oleh kereta kencana Paksi Nagaliman dan kereta Jempana. Kedua kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi atas prakarsa Pangeran Losari. Kereta yang menggunakan kayu sawo sebagai bahan utama pembuatannya ini digunakan terakhir kali pada tahun 1933. Kereta Kencana Paksi Nagaliman ini memiliki bentuk hewan yang bersayap, berkepala naga, dan memiliki belalai seperti gajah. Bentuk ini mengadopsi 3 budaya sekaligus, yaitu budaya Islam yang disimpulkan dengan burung, Cina dengan kepala naga, dan Hindu yang dilambangkan dengan belalai gajah. Sedangkan kereta Kencana Jempana merupakan kereta kebesaran Ratu Dalam atau Permaisuri Kesultanan Cirebon. Jempana dalam bahasa Cirebon berarti jem-jeming pagagem manahayang yang bermakna keteguhan hati. Ini dimaksudkan agar permaisuri bisa memegang teguh amanat yang diembannya sebagai pendamping Sultan Keraton. Kereta Jempana juga memiliki ukiran berbentuk megamendung. Motif ini telah menjadi landasan dalam pembuatan motif batik Cirebon yang telah dikenal seluruh Nusantara. Selain kereta kebesaran, museum ini juga menyimpan benda kuno lainnya, seperti ukiran dinding Paksi Naga Jalma, yaitu manusia yang memiliki rupa burung berbadan manusia dan kulit naga. Ada juga koleksi peti yang berasal dari Mesir. Ini dapat dilihat dari hiasan yang terpampang dalam bagian luar peti. Dahulu, peti ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati dan ibunya, Nyai Mas Ratu Rarang Santang saat hijrah dari Mesir menuju Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon sudah selesai untuk menelusuri dan mengeksplor sejarah di Keraton Kanoman. Selebihnya saya minta maaf bila ada salah kata. Kami dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon menyelesaikan tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.